Konflik dalam hubungan rumah tangga sering dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Namun sebenarnya, konflik dapat menjadi sarana penting untuk pertumbuhan dan pembangunan hubungan yang sehat. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi mengapa konflik adalah bagian alami dari hubungan rumah tangga, dan bagaimana mengelolanya dengan bijaksana dapat memperkuat ikatan antara pasangan. Beberapa hubungan rumah tangga mengalami keretakan, bukan karena isu kesetiaan atau perselingkuhan. Namun tidak hanya hal tersebut. Dalam hubungan rumah tangga, ada beberapa faktor yang dapat mengancam kedekatan dan keharmonisan pasangan. Terkadang, bahaya yang paling merusak datang dalam bentuk yang tidak terlihat atau diabaikan, yang sering disebut sebagai silent killer. Istilah silent killer sering digunakan untuk merujuk pada kondisi atau faktor risiko yang tidak menunjukkan gejala jelas namun dapat memiliki dampak serius pada kesehatan seseorang. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi konsep silent killer, beberapa contoh umumnya, dan pentingnya kesadaran akan potensi bahayanya. Apa itu silent killer? Silent killer merujuk pada kondisi atau faktor risiko yang dapat merusak kesehatan seseorang tanpa menimbulkan gejala yang jelas. Ini berarti bahwa seseorang mungkin tidak menyadari bahwa mereka memiliki masalah kesehatan yang serius sampai kondisi tersebut mencapai tingkat yang mengkhawatirkan atau menyebabkan komplikasi yang serius. Contoh paling umum dari silent killer adalah penyakit-penyakit seperti hipertensi, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung koroner. Orang yang menderita kondisi-kondisi ini mungkin tidak menyadari bahwa mereka memiliki masalah kesehatan yang serius karena mereka tidak selalu menunjukkan gejala yang khas. Misalnya, seseorang bisa memiliki tekanan darah tinggi tanpa menyadari hal itu karena tidak ada gejala yang jelas. Namun, tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol dapat meningkatkan risiko serangan jantung, stroke, dan masalah kesehatan lainnya. Istilah silent killer tidak hanya digunakan dalam konteks kesehatan, tetapi juga dapat merujuk kepada berbagai hal lain di luar bidang kesehatan. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan istilah silent killer di berbagai konteks. 1. Keamanan jalan raya, seperti kelelahan mengemudi, gangguan konsentrasi, atau pengemudi mabuk yang dapat menyebabkan kecelakaan serius jika tidak diatasi. 2. Pencemaran lingkungan, seperti pencemaran udara, air, dan tanah yang dampaknya dapat merusak kesehatan manusia dan lingkungan secara keseluruhan terutama masalah kesehatan jangka panjang. 3. Stres dan masalah mental, karena dampaknya yang serius terhadap kesejahteraan mental dan fisik seseorang. 4. Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, karena dapat menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang merugikan bagi masyarakat. 5. Kebiasaan hidup tidak sehat, seperti merokok, konsumsi alkohol berlebihan, dan pola makan yang buruk juga dapat disebut sebagai silent killer, karena dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit serius jika tidak diatasi. Kembali pada topik awal dan topik utama, yaitu silent killer dalam hubungan rumah tangga. Beberapa hal kecil yang bisa menjadi silent killer dalam hubungan rumah tangga adalah diantaranya. Tidak ada konflik. Hubungan yang memuaskan tidak terlepas dari konflik dan pertengkaran yang sehat sampai batas tertentu. Konflik adalah bagian dari saling mengekspresikan kebutuhan masing-masing dan menemukan solusinya. Resolusi konflik yang baik justru akan semakin meningkatkan kualitas hubungan. Tidak ada konflik justru mensyaratkan mati rasa di dalam sebuah hubungan. Kurangnya apresiasi. Ketika seseorang tidak lagi mendapat apresiasi atas hal-hal besar atau kecil yang ia lakukan untuk pasangannya,
maka ia tidak akan melangkah lebih jauh lagi dengan alasan bahwa usahanya tidak akan berhasil. Akan tetapi, ketika setiap upaya dalam hubungan mendapat apresiasi yang baik, maka setiap pasangan akan bekerja lebih keras membawa perasaan kedekatan dan harmoni kembali ke dalam hubungan. Saling kritik satu sama lain. Mengutarakan harapan pada pasangan jika disampaikan dalam bentuk kritik yang terus-menerus bahkan sampai menyudutkan pasangan, hal ini bisa berbahaya. Apalagi, bila hal tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak. Hal ini bisa membuat jarak di mana pada suatu titik kedua orang akan saling menarik diri. Konflik dalam hubungan rumah tangga memiliki peran penting dalam memperkuat dan memperdalam hubungan antara pasangan. Dengan adanya konflik akan memaksa pasangan untuk berkomunikasi dengan lebih baik. Saat terjadi konflik, pasangan perlu berbicara tentang perasaan, kebutuhan, dan harapan mereka. Hal ini membantu mengembangkan pola komunikasi yang lebih terbuka, jujur, dan efektif di antara mereka. Dengan berlatih berkomunikasi dengan baik dalam menghadapi konflik, pasangan dapat memperdalam pemahaman satu sama lain dan membangun kepercayaan yang lebih kuat. Konflik memberikan kesempatan bagi pasangan untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin ada dalam hubungan mereka dan mencari solusi bersama. Saat pasangan menghadapi konflik dengan bijaksana, mereka dapat mengatasi perbedaan pendapat, perbedaan nilai, atau ketidaksepakatan lainnya dengan cara yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Ini membantu memperbaiki hubungan dan membangun fondasi yang lebih kuat untuk masa depan. Konflik memungkinkan pasangan untuk mengekspresikan perasaan mereka dengan lebih terbuka. Saat satu sama lain memahami bagaimana perasaan masing-masing terpengaruh oleh situasi tertentu, ini dapat menguatkan ikatan emosional di antara mereka. Mengalami konflik bersama-sama dan menemukan cara untuk mengatasinya dapat membantu pasangan merasa lebih terhubung satu sama lain. Setiap pasangan memiliki perbedaan pendapat, kebutuhan, dan keinginan. Konflik memberikan kesempatan bagi pasangan untuk belajar menghargai perbedaan ini dan mencari cara untuk bekerja sama meskipun perbedaan tersebut. Ini membantu memperdalam pemahaman satu sama lain dan meningkatkan toleransi dalam hubungan. Mengalami dan mengatasi konflik bersama-sama dapat memperkuat ikatan antara pasangan. Saat pasangan berhasil mengatasi tantangan dan kesulitan bersama-sama, ini membantu membangun rasa kepercayaan dan kebulatan di antara mereka. Mereka menyadari bahwa mereka memiliki dukungan satu sama lain dalam menghadapi masa-masa sulit. Dengan demikian, konflik sangat penting dalam hubungan rumah tangga karena membantu pasangan berkomunikasi dengan lebih baik, menyelesaikan masalah, memperkuat keterlibatan emosional, menghargai perbedaan, dan memperkuat kebulatan. Ini adalah bagian alami dari setiap hubungan yang sehat, dan dapat menjadi kesempatan untuk pertumbuhan dan pembangunan yang positif.